Padi telah lama menjadi komoditas pangan utama bagi warga Indonesia. Oleh sebab itu, komoditas ini menjadi target utama yang mana pasokannya ingin dijaga dalam program Lumbung Pangan Nasional yang sedang digaungkan oleh pemerintah. Meskipun begitu, ironisnya sebagai negara agraris, Indonesia masih mengimpor sebagian besar padinya, sehingga kami ingin menganalisa tren produksi padi nasional melalui metode numerik. Kami memilih mengambil topik ini dengan alasan yang pertama, proses pembelajaran metode numerik memerlukan data yang asli dan analisa yang bisa dijadikan sebagai proyeksi masa depan. Yang kedua, data produksi padi dapat menghasilkan pembahasan yang menarik, karena padi merupakan bahan baku dari makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia. Ketiga, data produksi padi nasional pada tahun 2024 hingga 2025 cukup lengkap dan dapat ditemui pada Badan Pusat Statistik atau BPS. Dan yang terakhir adalah data produksi padi nasional cukup bervariasi sehingga menghasilkan grafik yang menarik untuk kami teliti dan dibahas. Dengan latar belakang yang sudah kami sampaikan, tujuan kami memilih topik ini adalah yang pertama, menganalisis perkembangan produksi padi bulanan di Indonesia dengan periode 2024 hingga 2025. Yang kedua, melakukan pengujian data dengan memasukkan skenario adanya titik ekstrim pada perubahan produksi padi bulanan. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan studi kasus sesuai dengan tugas mata kuliah metode numerik yang telah diberikan. Oke, baik. Saya izin melanjutkan ya. Di sini kita bisa lihat, di sini ada data hasil produksi padi dari tahun 2024 bulan Januari hingga tahun 2025 bulan Agustus. Nah, kemudian dari data tersebut kita bisa plotting. Di sini kami plotting menggunakan Microsoft Excel sehingga didapatkan grafik seperti garis biru ini. Nah, untuk mengaproksimasi grafik biru ini kita menggunakan regresi linier. Di sini kami menggunakan regresi linier polinom derajat 6 dan ditemukan persamaannya itu Y sama dengan 32,187 X pangkat 6 min 1919,2 X pangkat 5 ditambah 41.586 X pangkat 4 min 384.889 X pangkat 3 tambah sekitar 1 juta X kuadrat ditambah 770.938 X dikurangi 434.044. Nah, ini itu dari nilai R square regresinya itu sekitar 0,451. Nah, jadi sini hasilnya koefisien determinasinya bernilai sekitar 0,451. Baik, perkenalkan nama saya Nafi. Di sini saya akan menjelaskan mengapa kelompok kita lebih memilih menggunakan metode polinomial derajat 4 dibandingkan metode yang lain. Karena dari kita sepakati koefisien korelasi makin mendekati 1, maka data yang kita buat tuh prediksinya, regresinya akan menjadi lebih semakin akurat. Dan kita sudah mencoba satu persatu menggunakan metode yang lain seperti linear, eksponensial maupun logaritmik, dan ternyata hasil dari metode polinomial derajat 6 itu memiliki koefisien korelasi yang paling tinggi, yaitu 0,451. Dari sini bisa kita bandingkan menggunakan metode linear, metode eksponensial, dan metode logaritmik itu malah semakin kecil dari mendekati nilai 1 untuk koefisien korelasinya. Di metode linear itu 0,0294, eksponensial 0,0293, dan logaritmik 0,0528, sehingga akhirnya kita memutuskan menggunakan metode polinomial derajat 6 sebagai analisis untuk berikutnya seperti uji ekstrim dan lain sebagainya. Diawali dari kita research data produksi padi di Indonesia, kita mengambil sumber dari Badan Pusat Statistik yang kita ambil datanya dimulai per Januari 2024 sampai Agustus 2025. Dari situ kita kelola menggunakan Excel dan kita keluarkan grafik satu persatu mulai dari berbagai metode seperti metode linear, eksponensial, logaritmik, dan akhirnya kami memutuskan menggunakan metode polinomial karena memiliki koefisien korelasi yang paling tinggi. Selanjutnya untuk penyusunan publikasinya kami edit menggunakan Canva untuk presentasinya, dan kita publikasikan menggunakan kanal YouTube
sebagai bahan kita untuk menyampaikan hasil dari analisis kami. Sehingga persamaan polinom derajat 6 tersebut adalah Y sama dengan 32,187X pangkat 6 dan seterusnya, dan dengan koefisien korelasi R kuadrat sama dengan 0,451. Perkenalkan, saya Ainun. Di sini saya akan menjelaskan uji kondisi ekstrim yang kami lakukan. Untuk uji kondisi ekstrim yang pertama, ketika hasil produksi padi bulan September 2025 turun drastis hanya menjadi 2.000 ton. Hasilnya bisa kita lihat pada grafik di samping. Di sini trennya berubah cukup signifikan dan nilai R kuadratnya meningkat sedikit menjadi 0,487. Artinya, kondisi ekstrim ini bisa mempengaruhi model analisis secara cukup besar. Untuk uji kondisi ekstrim yang kedua, kami buat dengan asumsi sebaliknya, yaitu produksi padi bulan September 2025 naik drastis menjadi 15 juta ton. Kita bisa melihat grafiknya menunjukkan lonjakan yang sangat tinggi di akhir periode, dan nilai R kuadrat naik cukup signifikan menjadi 0,7083. Nah, ini menunjukkan bahwa data ekstrim dapat meningkatkan kecocokan model dari hasil grafiknya meskipun kurang realistis dalam konteks produksi sebenarnya. Karena sangat tidak mungkin tiba-tiba hasil produksinya naik drastis menjadi 15 juta ton. Selanjutnya, untuk uji kondisi ekstrim yang ketiga, kami menguji skenario produksi padi yang meningkat drastis di bulan September 2025 menjadi 15 juta ton, namun kemudian kami turunkan secara tajam di bulan Oktober 2025 hanya menjadi 100.000 ton. Nah, di sini grafik yang dihasilkan adanya fluktuasi ekstrim yang terjadi dan nilai R kuadratnya justru turun ke angka 0,2711. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kondisi ekstrim yang berubah-ubah ini bisa membuat model dari si produksi ataupun grafiknya lebih tidak stabil. Baik, jadi saya Faiha Safana Azahra akan menyampaikan hasil kesimpulan yang kelompok kami dapatkan. Nah, apa yang dapat disimpulkan dari hasil analisis data tersebut? Jadi, secara keseluruhan, regresi polinomial dapat digunakan untuk memodelkan tren produksi padi berdasarkan data yang ada. Meskipun hasilnya masih bersifat perkiraan, metode ini dapat membantu dalam memperkirakan kemungkinan hasil produksi padi di masa mendatang. Jadi, kami tidak akan menggunakan metode linear, eksponensial, ataupun logaritmatik karena berdasarkan data yang kami peroleh, polinomial itu dapat digunakan untuk memodelkan tren produksi padi yang ada. Walaupun masih bersifatnya perkiraan untuk kedepannya, tapi metode ini sangat membantu untuk memperkirakan kemungkinan yang kami dapatkan. Untuk daftar pustaka, udah tersedia, bisa dilihat bahwa sumber latar belakangnya yang kami dapatkan untuk menuliskan di dalam PPT tersebut, serta sumber data regresi, bisa dicek juga untuk link statistiknya juga untuk padi, dan kami juga ada perhitungan Excel yang kami taruh secara QR atau juga bisa klik langsung di linknya melalui PPT. Seperti begitu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dari kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.